Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan ibu kota Jakarta semakin dikepung banjir dengan ketinggian air terus meningkat di beberapa wilayah, terlebih di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Di sisi lain, hingga kini hujan diperkirakan masih akan terus turun. Kondisi ini membuat banjir berpotensi meluas. Banjir Jakarta bukan saja disebabkan oleh luapan sungai, tapi buruknya drainase perkotaan dan tata ruang yang tidak terkendali menyebabkan banjir semakin sulit ditangani. Tidak hanya banyaknya permukiman kumuh, di atas bantaran sungai, waduk atau pinggiran rel yang dituding menjadi biang kerok dari karut-marutnya DKI Jakarta. Namun permukiman mewah di daerah persapan air juga memberi andil pada banjir yang selalu terjadi di musim hujan. Pengembangan kota Jakarta seharusnya hanya dilakukan ke arah timur dan barat, kemudian mengurangi tekanan pembangunan di utara dan membatasi pembangunan di selatan. Namun yang terjadi, wilayah selatan dan utara justru marak dengan kegiatan pembangunan. Khusus di utara kini bahkan banyak pemukiman mewah yang dibangun di atas daerah resapan air seperti Kelapa Gading. Persoalan banjir Jakarta tidak akan pernah dapat diatasi selama tata ruang warganya dan air tidak dibenahi. Hampir seluruh wilayah Jakarta dulunya adalah rawa sebagai tempat menampung air. Selama rawa yang berfungsi sebagai sistem wadah air terhambat dan tidak ada sistem drainase yang baik, maka Jakarta tidak akan terbebas dari masalah banjir. Karena itu Pemprov DKI Jakarta perlu memperbanyak membangun waduk atau situ untuk menyimpan air, agar posisi drainase dapat mengaliri air ke tempat penampungan. Ya, pemirsa, buruknya tata ruang Jakarta membuat persoalan banjir akan menjadi agenda musiman ibu kota saat hujan deras melanda. Lantas bagaimanakah mengatasi persoalan tata ruang Jakarta yang menjadi penyebab awal banjir di Jakarta? Ya, untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 pengamat tata kota Yaya Supriyatna dan juga Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi. Selamat siang. Selamat siang. Ya, mungkin kita pertama ke Pak Yayat terlebih dahulu gitu ya. Kalau kita lihat di sosial media ada satu gambar meme gitu ya menyatakan bahwa banjir di Jakarta baru semata kaki, tapi semata kaki pancoran. Ini udah mengerikan sekali. Ini dan saya juga sempat dengar gitu celotehan-celotehan di radio-radio, di talk show radio bilang bahwa sebentar lagi jangan-jangan kita harus pindah dari Jakarta. Sedarurat apakah tata ruang di Jakarta, Pak? Jadi begini, sebetulnya persoalan bencana di Jakarta itu ada dua konflik. Konflik manusia dengan konflik air. Nah, kalau manusia itu mengatur tata ruangnya, administratifnya, wilayahnya. Tapi kalau air ada nanya tata ruang wilayah hidrologisnya. Kalau menurut sejarahnya Jakarta ini kan dibangun di dataran banjir. Jadi memang ada muara-muara dari sungai-sungai besar dan kita dikenal dengan banyak rawa-rawa, rawa Belong, rawa Buaya, rawa Sari. Pokoknya itu mencirikan bahwa ada potensi wilayah-wilayah genangan. Jadi kalau rawa itu adalah suatu sistem di mana air itu tidak bisa mengalir karena persoalan sistem drainase, ada genangan. Nah, jadi menjadi persoalan sekarang ketika kota semakin tumbuh makin pesat dan kota ini lebih mengedepankan sisi pembangunan ekonomi, maka banyak pembangunan yang kadang-kadang dilakukan pada daerah-daerah yang sebetulnya tidak direkomendasikan untuk tempat pemukiman. Orang-orang dulu, orang-orang kita ya, punya ceritanya gini. Lalu tinggal di mana? Daerah rawa gitu, sama situ. Rawa dan situ itu bukan rumah manusia, tapi rumahnya air. Jadi kesan bahwa rawa itu memang bukan tempat tinggal manusia, itu rumahnya air, itu harusnya sudah dipegang dalam konteks kearifan lokal. Nah, Jakarta pun ini karena dia wilayah dataran banjir, kalau misalnya air ini mengalir pada saat tertentu ke laut dan di laut terjadi pasang, itu namanya ada daerah-daerah parkir air. Air parkir dulu di situ. Nah, sekarang rumahnya air menjadi rumahnya manusia. Dan ketika kita membangun, ini mohon maaf nih sekali lagi. Contohnya kalau dibangun di daerah rawa-rawa, di Kelapa Gading lah misalnya. Kita ketika membangun, menguruk rawa-rawa itu tanpa memberikan ruang kompensasi bagi air. Ya, sederhana aja, ketika semua rawa diuruk, padahal itu tadinya rumahnya tempat air, tanpa memberikan kompensasi bagi air, kemana air akan pergi? Nah, kita satu lagi tambahannya, kita memindahkan orang dari pinggir sungai aja ada kompensasinya, apalagi terkait dengan hak-hak air. Jadi di sini masalahnya, filosofinya kita kadang-kadang mengabaikan air, ketika air itu sebetulnya perlu wadah, perlu tempat. Nah, itulah ketika terjadi sekarang curah hujan besar, wadahnya hilang, resapannya hilang, akhirnya dia mencarilah daerah-daerah yang paling rendah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa rumah-rumahnya air ini bisa hilang? Bukan pakai begitu. Nah, ini masalah besar.
Tahun 2004, tahun 2005, kita tim dibentuk untuk mengevaluasi rencana tata ruang DKI. Dan itu ditemukan terjadi deviasi, penyimpangan. Ini kajian loh ya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita punya rencana tata ruang makro, sekarang lebih detail. Tapi dari rencana tata ruang makro yang dulu itu, kelemahan kita dalam praktek-praktek tata ruang adalah begini. Dokumennya ada, perdanya ada, tetapi untuk menjalankan amanah dari perda itu harus ada peraturan-peraturan tindak lanjutnya, harus ada ketentuan-ketentuannya. Dan di DKI waktu itu kita melihat untuk menjalankan isi dokumen tata ruang itu perlu lebih dari 103 atau 110 peraturan pelaksananya. Nah, ibaratnya dari perda itu harus ada pergub. Nah, sekarang kan harus diingat, sesudah ada RT RW, Perda RT RW kota, ada namanya Perda RDTR dan peraturan zonasi. Ini menjadi persyaratan bagi mendirikan bangunan. Nah, nanti kan selain ada RT RW, nanti ada juga Perda Bangunan dan Gedung. Ya kan, turunan dari Undang-Undang Bangunan dan Gedung ya kan. Kombinasi yang terjadi adalah antara IMB dengan tata ruang harus nyambung. Selama ini yang kita lakukan adalah yang penting gue punya IMB, lebih mengedepankan dari sisi aspek bangunan dan gedungnya. Tapi dilihat pada aspek lokasinya. Lokasinya itu bermasalah. Nah, itu pertama. Yang kedua yang menjadi persoalan mendasar lagi, sebetulnya Jakarta ini bukan hanya darurat tata ruang, tapi secara pelan tapi pasti sedang melakukan bunuh diri ekologis. Nah, ini sedang menenggelamkan diri sendiri Jakarta bersama ibu kotanya negara kita ini gimana ini? Apa perlu saya jelaskan sedikit? Mungkin nanti kita ke Pak Sanusi terlebih dahulu. Pak Sanusi ini Pak Yayat bersetuju bahwa ini sudah darurat tata ruang dan mungkin Jakarta sedang menenggelamkan diri sendiri. Tadi ada satu yang menarik bahwa rumah-rumah air itu sudah dihilangkan dan kemudian air seolah-olah marah. Memangnya selama ini DPRD tidak menjalankan fungsi legislasinya begitu untuk kemudian mengontrol bagaimana perda dan peraturan-peraturan pihak eksekutif di Pemprov DKI. Jadi asalnya itu Undang-Undang Tata Ruang 2007. Punya master plan-nya kan Pak ya? Iya, sebentar, Tata Ruang 2007. Kemudian RT RW kita habis 2010 kemarin. Pembahasannya 2 tahun sampai 2012. Yang ikut bahas Kang Yayat, semua ikut bahas. Seluruh akademisi ikut bahas tentang Perda RT RW jadinya Perda 1 2012. Di Dewan nggak lama, cuma 6 bulan. Karena Dewan itu cuma waktu itu 94 orang dan tenaga ahlinya nggak cukup banyak. Artinya kita ambil semua dan base-nya udah jelas loh. Kalau dulu stakeholder, sekarang adalah shareholder. Jadi seluruh masyarakat punya terlibat di dalamnya. Kita panggilin sehingga pengetahuannya lebih tahu adalah institusi pemerintah daerah dan seluruh akademisi. Turun dari RT RW Perda 1 2012, turun lagi namanya Perda RDTR, Rencana Detail Tata Ruang Perda 1 2014. Belum lama kita sahin. Di situ sudah detail mana buat rumah, mana buat sungai, semua detail. Dan itu yang bikin akademisi, ada kajian akademisnya. Kenapa perumahan elit dan juga mall-mall semakin banyak Nah, ini yang saya bilang tadi, saya bilang tadi bahwa di Perda RDTR atau RT RW bahwa arah orientasi pembangunan DKI adalah vertikal, bukan lagi landed house. Cuma waktu di RT RW kita selalu bilang bagaimana caranya kita meningkatkan run of air. Jangan air langsung dibuang ke laut, Anda mandi semua dibuang ke laut, nggak ada run of air. Kemudian dikembangkan dengan RDTR. Jadi sekarang kalau masyarakat bangun nggak boleh. Karena begini, perubahan peruntukan sebelum adanya Perda yang kemarin pada 1 2012 dan pada 1 2014 RDTR, perubahan peruntukan boleh dilakukan. Karena turunan RT RW adalah keputusan gubernur yang namanya rencana rembalan kota gitu. Jadi gubernur boleh merubah peruntukan. Hari ini misalnya hijau jadi kuning segala boleh dulu. Sekarang udah nggak bisa lagi. Masalahnya di mana sih Pak? Ya karena biasanya kan perencanaan master plan-nya bagus tapi akhirnya jadinya tidak sesuai dengan yang direncanakan begitu. Supaya nanti ada 2 mazhab yang selama. Yang pertama itu ada namanya diskresi sistem sama regulatory system. Dulu orang bertanya, kalau tidak ada tata ruang boleh nggak membangun? Boleh. Asal ada satu namanya discretionary, kewenangan tadi gubernur atau wali kota untuk memberikan izin, itu discretionary system. Asal izin itu memang memperhatikan kaidah-kaidah tata ruang, mendengarkan ahli dan sebagainya. Itu discretionary system. Nah, sekarang menuju namanya regulatory system. Regulatory system tadi diatur dengan adanya RDTR dan peraturan zonasi. Jadi semua harus mengacu tata ruang berbasis hukum. Yaitu yang mulai di 2014 itu.
Kalau untuk rencana tata ruang atau master plan-nya itu sendiri sudah direncanakan sedemikian rupa. Rencana master plan itu yang kita sebut dengan RT RW dan turunannya rencana detail tata ruang. Ya baik, nanti kita mungkin akan lebih membahas spesifik mengenai hal tersebut, tapi kita harus jeda dulu ya pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.